Tiene que It seguir must haciendo. continue to do more. Lamentablemente, Unfortunately, the tragedy of the abuses is enormous. Itu adalah Paus Fransiskus berbicara tentang salah satu masalah tergelap yang pernah dihadapi gereja. Selama masa kepausannya, Paus Fransiskus secara gigih berjuang melawan skandal-skandal yang mengancam fondasi gereja. Namun, kini muncul rekaman baru tentang momen-momen terakhirnya yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengerikan. Apa yang ada dalam rekaman tersebut? Mari kita lihat lebih dekat. Hari-hari terakhir seorang paus yang kontroversial. Saat kita menyelidiki rekaman mengerikan dan hari-hari terakhir Paus Fransiskus di Vatikan, kita harus terlebih dahulu memahami konteks kesehatan yang memburuk dan beberapa kontroversi yang menyertainya hingga akhir hayatnya. Kematiannya di usia 88 tahun akibat stroke otak dan henti jantung menandai berakhirnya kepausan yang berlangsung lebih dari 12 tahun, namun meninggalkan jejak yang tak terhapuskan bagi gereja Katolik dan dunia. Tanda-tanda awal penurunan kesehatan Paus Fransiskus yang serius mulai terlihat di awal tahun 2025. Di bulan Februari, ia dirawat di rumah sakit Gemelli di Roma dengan diagnosis awal bronkitis. Kondisinya semakin memburuk dan dokter kemudian mendiagnosisnya dengan infeksi pernapasan polimikroba dan pneumonia ganda. Bagi seorang pria seusia beliau, ini adalah perkembangan yang mengkhawatirkan yang memicu spekulasi tentang apakah ia akan pulih atau apakah gereja sedang menyaksikan hari-hari terakhir kepausannya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua, maestro delle cerimonie, di leggere il messaggio. Rekaman ini dari penyampaian pesan Paskah sangat menggambarkan kondisi Paus. Perhatikan bagaimana Paus Fransiskus yang dulu dikenal karena kehadiran yang penuh semangat dan komunikasi langsung dengan umat telah begitu lemah sehingga membutuhkan bantuan untuk menyampaikan pesan Paskahnya. Ini adalah perubahan besar dari sikapnya selama menjadi Paus, di mana ia biasanya bersikeras berbicara langsung kepada umat, bahkan sering keluar dari naskah yang disiapkan agar bisa menyampaikan pemikiran dan refleksinya secara pribadi. Selama Februari dan Maret 2025, kondisinya berfluktuasi secara dramatis dengan momen kritis termasuk krisis pernapasan yang memerlukan oksigen dan transfusi darah. Vatikan sempat melaporkan adanya sedikit kemajuan di bulan Maret, tetapi penampilan Paus semakin jarang dan berlangsung lebih singkat. Saat Paskah, ia bahkan menyerahkan tugas membacakan pesannya kepada orang lain, yang menjadi salah satu penampilan publik terakhirnya. Selama periode ini, dunia maya dipenuhi spekulasi tentang kondisi Paus yang sebenarnya. Platform media sosial, terutama X, sebelumnya Twitter, dibanjiri klaim palsu bahwa ia telah meninggal, di mana beberapa akun melaporkan kematiannya 4 kali, bahkan disertai gambar AI yang menunjukkan Paus dalam keadaan kritis. Vatikan, dalam langkah tak biasa, mulai menerbitkan buletin medis harian terperinci untuk membantah rumor tersebut, sebuah perubahan signifikan dari kebiasaan rahasia Vatikan terkait kesehatan Paus. Salah satu rumor paling kontroversial datang dari seorang TikToker Italia yang mengklaim telah menyusup ke rumah sakit Gemelli untuk membuktikan bahwa Paus tidak ada di sana, menyatakan bahwa Vatikan menyembunyikan kematiannya. Tingkat teori konspirasi ini menunjukkan pengawasan yang intens dan ketidakpercayaan yang telah menjadi ciri khas hubungan sebagian publik dengan Vatikan di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus. Rekaman ini yang diambil selama pekan suci menjelang kematiannya memberikan gambaran tentang penurunan fisik dan refleksi spiritual Paus. Kata-katanya yaitu, "Saya menjalaninya sebaik mungkin, mengungkapkan kerentanan dan ketahanan di hadapan kesehatan yang semakin memburuk." Kunjungan Paus ke penjara selama pekan suci, meskipun dalam kondisi sakit, juga mencerminkan komitmen seumur hidupnya untuk berinteraksi dengan komunitas terpinggirkan. Sebuah ciri khas kepausannya yang membuatnya mendapat pujian dan kritik. Selama kepausannya, Paus Fransiskus menjadi subjek berbagai teori konspirasi, banyak diantaranya semakin intensif selama penyakitnya yang terakhir. Teori-teori ini berkisar dari klaim tentang nubuat apokaliptik hingga tuduhan tentang perannya dalam peristiwa-peristiwa global. Nubuat Saint Malaki, teks abad ke-12 yang konon meramalkan paus-paus terakhir sebelum akhir dunia, kembali mendapat perhatian seiring dengan memburuknya kesehatan Fransiskus. Menurut ramalan ini, beberapa orang menafsirkan Fransiskus sebagai paus terakhir sebelum peristiwa apokaliptik yang signifikan. Teori konspirasi mengerikan lainnya yang beredar selama kepausan Paus Fransiskus adalah klaim bahwa Gereja Katolik telah menciptakan COVID-19 sebagai racun ular sintetis untuk mengubah DNA manusia. Film berjudul Watch the Water yang dirilis tahun 2022 mempromosikan teori tak berdasar ini, mendapatkan ratusan ribu penonton meskipun telah dibantah secara teliti oleh ilmuwan dan pemeriksa fakta. Spekulasi liar semacam ini mengungkapkan informasi palsu yang kompleks yang menyertai tahun-tahun terakhir kepausan
kepausan Paus Fransiskus. Seiring dengan memburuknya kesehatan Paus Fransiskus, spekulasi tentang kemungkinan ia akan mengundurkan diri semakin meluas. Di tahun 2022, ia mengungkapkan bahwa ia telah menulis surat pengunduran diri jika mengalami gangguan kesehatan yang parah. Namun ia menekankan bahwa kepausan adalah komitmen seumur hidup, berbeda dengan pendahulunya, Benediktus ke-16, yang membuat keputusan bersejarah untuk mengundurkan diri tahun 2013. Fransiskus memilih untuk melanjutkan tugasnya hingga akhir, bahkan menunjuk uskup dari tempat tidur rumah sakitnya. Momen yang sangat kontroversial terjadi ketika laporan muncul tentang pertemuan rahasia antara pejabat Vatikan dan Paus di rumah sakit. Meskipun secara resmi dijelaskan sebagai pertemuan administratif, hal ini memicu spekulasi tentang perencanaan suksesi dan dinamika internal Vatikan. Beberapa laporan menyarankan bahwa Fransiskus sedang mengambil langkah-langkah untuk memastikan jejak reformisnya di tengah kekhawatiran tentang reaksi konservatif setelah kematiannya. Selama bulan-bulan terakhirnya, Paus Fransiskus terus mengadvokasi perdamaian di wilayah-wilayah konflik, terutama di Gaza dan Ukraina. Pesan-pesan publik terakhirnya mencakup seruan mendesak untuk gencatan senjata, pembebasan sandera, dan bantuan bagi penduduk yang menderita. Komitmennya terhadap perdamaian dan keadilan tetap konsisten meskipun kekuatan fisiknya semakin melemah, menunjukkan nilai-nilai yang telah mendefinisikan kepausannya sejak awal. Saya dekat dengan penderitaan umat Kristen di Palestina dan di Israel, serta dengan seluruh rakyat Israel dan seluruh rakyat Palestina. Kata-kata ini, yang termasuk dalam pernyataan publik terakhirnya, mencerminkan kepeduliannya yang terus-menerus terhadap konflik global dan keinginannya untuk menjembatani perbedaan antara komunitas agama dan nasional yang berbeda. Bahkan saat tubuhnya melemah, pesannya tetap penuh kasih sayang dan rekonsiliasi. Hari-hari terakhir Paus Fransiskus dihabiskan dalam doa dan refleksi di Casa Santa Marta, rumah tamu Vatikan yang sederhana tempat ia memilih untuk tinggal sepanjang masa kepausannya, menolak istana apostolik yang megah yang biasanya digunakan oleh para paus. Pilihan ini melambangkan keinginannya akan kesederhanaan dan penolakannya terhadap kemewahan dan kemegahan yang kadang-kadang melekat pada kepausan di masa lalu. Tanggal 21 April 2025, Paus Fransiskus meninggal dunia akibat stroke, diikuti koma dan kegagalan kardiovaskular yang tidak dapat diselamatkan. Kematiannya menandai akhir kepausan yang ditandai dengan upaya reformasi, pernyataan kontroversial, dan pendekatan yang memecah belah terhadap tradisi dan doktrin Katolik. Pengumuman kematiannya memicu rasa duka mendalam dari seluruh dunia, namun juga memicu teori konspirasi dan spekulasi tentang arah masa depan gereja. Pengumuman resmi dari Vatikan ini mengonfirmasi apa yang banyak orang khawatirkan. Waktu kematiannya yang terjadi setelah Paskah dan setelah pertemuan dengan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance kemudian menjadi subjek teori konspirasi itu sendiri, dengan beberapa pihak menduga adanya campur tangan atau motif politik. Teori-teori ini yang sebagian besar dibagikan di media sosial tanpa bukti, menunjukkan bahwa kontroversi seputar Paus Fransiskus terus berlanjut bahkan setelah kematiannya. Skandal dan kontroversi yang menghantui Francis. Sejak Paus Francis pertama kali muncul di balkon Basilika Santo Petrus tahun 2013, ia mewarisi gereja yang sedang dalam krisis, dan meskipun ia berusaha melakukan reformasi, banyak krisis tersebut tetap berlanjut hingga kematiannya tahun 2025. Momen paling menggambarkan hal ini terjadi di awal kepausannya, ketika Paus Benediktus ke-16 menyerahkan kepadanya sebuah kotak putih besar yang berisi dokumen-dokumen terkait kasus-kasus penyalahgunaan, korupsi, transaksi gelap, dan perbuatan salah. Penyerahan simbolis ini yang dijelaskan dalam autobiografi Francis Spera atau Harapan terjadi selama pertemuan di Castel Gandolfo di tahun 2013. Benediktus mencatat bahwa ia telah mengambil beberapa tindakan dan mendesak Fransiskus untuk terus menangani masalah-masalah tersebut. Meskipun isi kotak tersebut tidak diungkapkan, kotak tersebut melambangkan tantangan yang luas yang diwarisi Fransiskus dan akan dihadapinya sepanjang masa kepausannya. Salah satu skandal terbesar yang berlanjut dari masa kepausan Benediktus ke awal masa kepausan Fransiskus adalah skandal Vatileaks. Di tahun 2012, dokumen-dokumen rahasia bocor mengungkap korupsi, perebutan kekuasaan, dan pengelolaan keuangan yang buruk di dalam Vatikan. Di tahun 2013, saat Fransiskus mengambil alih kepausan, bocoran lebih lanjut mengonfirmasi keberadaan apa yang digambarkan sebagai arus korupsi dan lobby gay di dalam Vatikan. Skandal ini memicu tindakan hukum, termasuk persidangan di tahun 2016
terhadap jurnalis Gianluigi Nuzzi dan Emiliano Fittipaldi yang dibebaskan dengan alasan kebebasan berekspresi, serta Monsignor Lucio Balda yang dijatuhi hukuman 18 bulan penjara karena membocorkan dokumen, namun kemudian mendapat pengampunan. Skandal Vatileaks menyoroti masalah mendasar dalam tata kelola Vatikan dan menetapkan arah bagi agenda reformasi Paus Fransiskus. Kebocoran besar kedua yang dikenal dengan sebutan Vatileaks II terjadi tahun 2015. Dua buku, Merchants in the Temple karya Gianluigi Nuzzi dan Avarice karya Emiliano Fittipaldi, mengungkap masalah seperti penyalahgunaan dana amal dan pengeluaran mewah oleh pejabat Vatikan. Pengungkapan ini menunjukkan budaya ketidaktransparan keuangan dan resistensi terhadap visi Paus Fransiskus tentang gereja yang sederhana untuk orang miskin. Dokumen yang bocor menyoroti beberapa praktik yang mengkhawatirkan, seperti biaya kanonisasi yang tinggi hingga 500.000 euro per santo, penyalahgunaan dana Peter Spence yang seharusnya untuk orang miskin untuk menutupi biaya Vatikan, dan kardinal yang tinggal di apartemen mewah yang didanai secara tidak sah. Temuan ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang buruk yang akan terus menghantui Francis sepanjang masa kepausannya. Rekaman ini dari tahun 2015 menunjukkan Paus Fransiskus secara terbuka meminta maaf atas skandal-skandal di Vatikan. Pengakuannya terhadap berbagai kontroversi ini menunjukkan perubahan dari pendekatan tertutup yang biasa dilakukan oleh paus-paus sebelumnya. Namun, para pengkritik mempertanyakan apakah permintaan maaf saja sudah cukup tanpa adanya perubahan nyata. Skandal paling merusak dan persisten selama kepausan Fransiskus adalah masalah pelecehan seksual anak dalam gereja Katolik. Setelah penyelidikan Boston Globe tahun 2002 yang mengungkap pelecehan secara meluas, banyak pengungkapan serupa terus muncul di seluruh dunia, sehingga menimbulkan tekanan besar pada Paus Fransiskus untuk bertindak tegas. Responsnya sering dikritik karena dianggap lambat dan kurang memadai, sehingga menjadi bayangan yang membayangi hari-hari terakhirnya. Beberapa kasus pelecehan seksual yang menonjol menandai masa jabatan Paus Fransiskus. Tahun 2018, laporan juri besar Pennsylvania mengungkap potensi pelecehan terhadap ribuan anak oleh para rohaniwan. Dengan bukti upaya penyembunyian oleh gereja, mantan Kardinal Theodore McCarrick mengundurkan diri tahun 2018 dan dicabut status imamatnya tahun 2019 atas tuduhan pelecehan seksual. Di Chile, Francis awalnya membela Uskup Juan Barros yang dituduh menutupi kasus pelecehan, tetapi kemudian mengakui kesalahan serius setelah kunjungan ke Chile tahun 2018 yang memicu pengunduran diri semua uskup Chile. Dua sekutu dekat Paus Fransiskus juga menghadapi kontroversi. Kardinal George Pell, tokoh kunci dalam reformasi keuangan Paus Fransiskus, dihukum karena pelecehan, menjalani 1 tahun penjara dan vonisnya dibatalkan tahun 2020. Kardinal Filipe Barbarin dinyatakan bersalah atas penyembunyian pelecehan tahun 2019, tetapi dibebaskan pada banding tahun 2020. Kasus-kasus ini menyoroti kerumitan masalah pelecehan dan menimbulkan pertanyaan tentang penilaian Paus Fransiskus dalam penunjukan pejabat gereja. It must continue to do more. Unfortunately, the tragedy of the abuses is enormous. Dalam klip ini, kita melihat Paus Fransiskus mengakui besarnya masalah pelecehan dan kebutuhan akan tindakan berkelanjutan. Meskipun ia menggunakan retorika toleransi nol, banyak kelompok korban mengkritik kurangnya perubahan sistemik dan pertanggungjawaban dengan argumen bahwa Fransiskus gagal menerapkan kebijakan toleransi nol yang benar-benar efektif atau menuntut pertanggungjawaban uskup secara memadai. Krisis ini menjadi fokus utama dalam perjalanan internasional Paus Fransiskus, di mana protes dan tuntutan agar dia bertanggung jawab mengganggu kunjungannya, seperti yang terjadi di Irlandia tahun 2018. Francis memang mengambil beberapa tindakan sebagai respons terhadap masalah, termasuk mengeluarkan surat sepanjang 2000 kata yang mengungkapkan kesedihan dan rasa malu, menyelenggarakan KTT Global tentang pelecehan tahun 2019, dan memerintahkan rohaniwan dan biarawati untuk melaporkan pelecehan kepada otoritas gereja. Namun, langkah-langkah ini sering dianggap tidak memadai oleh korban dan aktivis yang menuntut reformasi fundamental dan pertanggungjawaban yang lebih besar. Skandal keuangan juga mengguncang kepausan Francis, di mana persidangan Kardinal Becciu menjadi kasus paling menonjol. Kardinal Angelo Becciu, seorang pejabat Vatikan senior, divonis bersalah bulan Desember 2023 atas penyalahgunaan dana terkait investasi 350 juta euro di properti London, di antara tuduhan lain. Persidangan yang dijuluki persidangan abad ini Vatikan juga melibatkan tuduhan
penyalahgunaan sebesar $240.000 untuk sebuah lembaga amal yang dikelola oleh saudara Becciu dan $600.000 untuk pembebasan seorang biarawati yang diculik. Becciu dijatuhi hukuman 5,5 tahun penjara dan denda €8.000 meskipun ia tetap bebas sambil menunggu banding. Persidangan ini menimbulkan pertanyaan tentang proses peradilan dan transparansi keuangan Vatikan, di mana Paus Fransiskus mengubah undang-undang untuk menguntungkan jaksa penuntut. Keputusan Becciu untuk mundur dari konklav tahun 2025 untuk memilih paus baru sesuai instruksi Fransiskus semakin menyoroti dampak skandal ini. Skandal keuangan lain adalah skandal Yayasan Kepausan. Tahun 2017, Kardinal Donald Well dituduh memberikan informasi palsu untuk mendapatkan hibah $25 juta untuk Istituto Dermopatico dell'Immacolata, sebuah rumah sakit di Roma yang terlibat skandal, atas permintaan Kardinal Pietro Parolin atas nama Paus Fransiskus. Meskipun kontroversi, Fransiskus memuji Yayasan Kepausan tahun 2023 atas transparansinya dan bantuan $4,8 juta yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan kritikus. Di luar skandal besar ini, Kepausan Fransiskus ditandai oleh serangkaian momen kontroversial yang terekam video. Banyak di antaranya menjadi viral dan membentuk persepsi publik tentang paus. Salah satu yang paling ikonik terjadi selama konferensi pers di penerbangan Kepausan saat kembali dari Brasil bulan Juli 2013 ketika Paus Fransiskus menanggapi pertanyaan tentang rohaniwan gay, mengatakan, "Jika seseorang gay dan mencari Tuhan serta memiliki niat baik, siapa aku untuk menghakimi?" Komentar ini beserta klarifikasinya yang ditampilkan di atas menjadi salah satu aspek paling kontroversial dalam Kepausan Francis. Kelompok progresif dan pendukung LGBTQ+ menyambut pernyataan tersebut sebagai pergeseran historis, sementara Katolik tradisionalis mengkhawatirkan bahwa hal itu menandakan pelunakan sikap gereja terhadap homoseksualitas. Klip tersebut sering diedit untuk menonjolkan frasa "siapa aku untuk menghakimi", menciptakan persepsi tentang Fransiskus sebagai reformis liberal yang akan menginspirasi pendukungnya sekaligus memicu oposisi sepanjang kepausannya. Momen kontroversial lainnya terjadi di bulan Maret 2019 selama kunjungan ke Basilika Loreto di Italia. Video yang beredar menunjukkan Paus Fransiskus berulang kali menarik tangannya saat umat beriman mencoba mencium cincin kepausannya, sebuah gestur tradisional sebagai tanda penghormatan kepada kepausan. Klip tersebut yang tersebar luas di media sosial memperlihatkan Fransiskus tampak tidak nyaman atau acuh tak acuh, memicu tuduhan ketidakhormatan terhadap tradisi Katolik. Vatikan kemudian menjelaskan bahwa Fransiskus khawatir tentang kebersihan karena banyak orang mencium cincin yang sama secara berurutan. Tetapi penjelasan ini disambut dengan skeptisisme oleh kritikus yang melihatnya sebagai pembenaran setelah kejadian. Insiden ini menyoroti ketegangan antara keinginan Fransiskus untuk kepausan yang lebih sederhana dan kurang formal dengan harapan Katolik tradisional yang menghargai simbol-simbol otoritas kepausan. Salah satu video paling kontroversial berasal dari pertemuan antaragama di Singapura bulan September 2024. Selama pertemuan tersebut, Paus Fransiskus menyatakan semua agama adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka seperti bahasa atau cara yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan yang sama. Namun, Tuhan adalah Tuhan bagi semua orang. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras di kalangan beberapa Katolik yang menganggapnya sebagai penyimpangan dari ajaran Katolik tradisional, terutama ajaran bahwa gereja diperlukan untuk keselamatan dan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya perantara antara Tuhan dan manusia. Kritikus, termasuk teolog dan komentator media sosial, menuduh Francis mempromosikan relativisme agama atau universalisme, di mana beberapa menyebut pernyataan tersebut sebagai heretis. Terjemahan resmi bahasa Inggris yang diterbitkan oleh Vatikan melunakkan pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa agama-agama non-Kristen dianggap sebagai jalan yang berusaha mencapai Tuhan, sebuah frasa yang lebih selaras dengan ajaran Katolik. Perbedaan ini memicu debat lebih lanjut tentang apakah komentar spontan Fransiskus diterjemahkan dengan salah atau disesuaikan secara sengaja oleh staf Vatikan. Insiden kontroversial lain terjadi selama sidang para uskup tentang Amazon Bull SN Oktober 2019. Video-video muncul menunjukkan Paus Fransiskus berpartisipasi dalam upacara yang melibatkan patung kayu seorang wanita hamil pribumi yang diidentifikasi oleh beberapa orang sebagai Pachamama, Dewi Kesuburan Andean. Beberapa kritikus menafsirkan hal ini sebagai dukungan terhadap penyembahan pagan, menuduh Fransiskus melakukan sinkretisme, pencampuran keyakinan Kristen dan non-Kristen. Kontroversi semakin memanas ketika patung tersebut kemudian dipajang di sebuah gereja di Roma dekat Vatikan, memicu kemarahan di kalangan tradisionalis yang menganggapnya sebagai penyembahan berhala. Situasi semakin memuncak ketika seorang pria mencuri patung tersebut dari gereja dan melemparkannya ke Sungai Tiber. Aksi yang terekam video dan
tersebar luas permintaan maaf Fransiskus, di mana ia mengatakan patung-patung tersebut dipajang tanpa niat penyembahan berhala dan meminta maaf kepada mereka yang tersinggung, semakin memperparah perdebatan. Akhirnya, ekspresi frustrasi Paus Fransiskus yang terekam video juga menjadi momen kontroversial dalam kepausannya. Dalam satu insiden selama kunjungan ke Meksiko, Paus Fransiskus terlihat marah ketika seseorang di kerumunan menarik jubahnya, menyebabkan ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke atas seorang pria yang duduk di kursi roda. Paus dengan tegas berkata dalam bahasa Spanyol, "Jangan egois," momen yang banyak dilaporkan dan dibahas sebagai hal yang tidak biasa bagi seorang paus. Begitu juga saat perayaan malam tahun baru, Fransiskus terekam dalam video saat dia menepuk tangan seorang wanita untuk melepaskan diri setelah wanita itu terus menariknya. Momen-momen frustrasi yang wajar ini, walaupun bisa dimengerti dalam situasinya, ikut membentuk gambaran publik yang rumit dan kadang bertentangan tentang seorang paus yang mengajarkan belas kasihan dan kesabaran, tapi terkadang juga menunjukkan reaksi manusiawi saat menghadapi provokasi. Kematian, konspirasi, dan warisan. Ketika Paus Fransiskus wafat tanggal 21 April 2025 di usia 88 tahun, pengumuman tersebut tidak hanya memicu duka mendalam di seluruh dunia, tetapi juga gelombang teori konspirasi yang mencerminkan persepsi yang terpolarisasi terhadap kepausannya. Pengumuman yang penuh kesedihan ini menandai akhir dari kepausan yang ditandai dengan upaya reformasi, pernyataan kontroversial, dan pendekatan yang memecah belah terhadap tradisi dan doktrin Katolik. Namun, keadaan kematiannya langsung menjadi subjek spekulasi liar dan teori konspirasi, terutama di platform media sosial seperti X, sebelumnya Twitter. Salah satu teori konspirasi yang menonjol mengklaim bahwa Paus Fransiskus sebenarnya telah meninggal berbulan-bulan sebelum pengumuman resmi, di mana Uskup Agung Carlo Maria Vigano mengklaim bulan Februari tahun 2025 bahwa Paus telah meninggal. Vigano, tokoh kontroversial yang dikenal karena kritiknya terhadap Paus Fransiskus, sebelumnya telah menyerukan pengunduran diri Paus tahun 2018 terkait masalah pelecehan seksual. Menurut teori ini, Vatikan mengeluarkan informasi medis yang saling bertentangan untuk menutupi kebenaran, dan kelompok yang disebut Deep Church mengatur penyembunyian tersebut demi menjaga kekuasaan mereka. Teori konspirasi ini mendapat perhatian karena pendekatan Vatikan yang selalu tertutup terkait kesehatan Paus yang telah memicu spekulasi serupa selama kepausan sebelumnya. Namun, tidak ada bukti kredibel yang mendukung klaim tersebut, dan sejarah Vigano dalam mengkritik Paus Fransiskus menunjukkan bias yang kuat yang meragukan kebenaran sumbernya. Teori konspirasi aneh lainnya menyatakan bahwa Paus Fransiskus telah digantikan oleh seorang penipu bertopeng selama bulan-bulan terakhirnya. Beberapa pengguna media sosial menyoroti memar yang terlihat di wajah Paus Fransiskus dalam foto-foto yang dirilis setelah kematiannya, menginterpretasikan hal ini sebagai bukti jatuh atau trauma yang mungkin terkait dengan penyembunyian melibatkan penipu. Ahli medis bagaimanapun menegaskan bahwa memar tersebut konsisten dengan trauma sebelum kematian, kemungkinan akibat jatuh sebelum stroke, bukan bukti penipuan yang rumit. Waktu kematian Paus Fransiskus juga memicu teori konspirasi. Kematiannya terjadi segera setelah Paskah dan setelah pertemuan dengan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance yang dianggap mencurigakan oleh beberapa pihak. Unggahan di X menunjukkan bahwa kunjungan Vance entah bagaimana terkait dengan kematian Paus, meskipun klaim ini sebagian besar hanya lelucon dan tidak didukung bukti. Beberapa teori konspirasi mengaitkan kematian Paus Fransiskus dengan nubuat, seperti ramalan Saint Malaki abad ke-12 tentang Paus terakhir, atau nubuat Elvis Mbonye tahun 2016 tentang momen yang menguras kehidupan di Vatikan. Jenderal Michael Flynn dalam wawancara dengan Alec Lees di Rumble menggambarkan kematian tersebut sebagai momen krusial, mengaitkannya dengan skema globalis. Teori-teori ini memanfaatkan peristiwa nyata untuk membangun narasi yang tidak berdasar, merusak analisis yang sah tentang kepausan dan jejak Fransiskus. Proliferasi teori konspirasi ini mencerminkan persepsi yang terpolarisasi tentang Paus Fransiskus yang telah bertahan sepanjang kepausannya. Bagi sebagian orang, ia adalah reformis progresif yang bekerja untuk memodernisasi gereja dan membuatnya lebih inklusif. Bagi yang lain, ia adalah liberal berbahaya yang merusak doktrin dan tradisi Katolik. Narasi-narasi yang saling bertentangan ini tidak hanya membentuk respons terhadap kematiannya, tetapi juga penilaian terhadap warisannya. Selama hari-hari terakhirnya, Paus Fransiskus terus mengadvokasi perdamaian dan keadilan.
keadilan, terutama terkait konflik di Gaza dan Ukraina. Pesan-pesan publik terakhirnya termasuk seruan yang penuh gairah untuk gencatan senjata, pembebasan sandera, dan bantuan bagi penduduk yang menderita. Meskipun kekuatan fisiknya semakin melemah, komitmennya terhadap penyebab-penyebab ini tetap tak tergoyahkan, menunjukkan nilai-nilai yang telah mendefinisikan kepausannya sejak awal. Saya menyerukan kepada pihak-pihak yang bertikai, hentikan tembakan, bebaskan sandera, berikan bantuan kepada orang-orang yang lapar, dan mendambakan masa depan damai. Kata-kata terakhir ini yang menyerukan perdamaian dan belas kasihan mewakili inti warisan Fransiskus. Meskipun kepausannya diwarnai oleh kontroversi dan tantangan, advokasi konsistennya untuk kaum marginal, orang miskin, dan korban kekerasan serta ketidakadilan mencerminkan visinya tentang gereja yang memprioritaskan belas kasihan dan pelayanan daripada ketaatan kaku terhadap tradisi atau pelestarian institusi. Pemilihan pengganti Paus Fransiskus, Kardinal Robert Prevost, yang mengambil nama Paus Leo ke-14, menandai dimulainya babak baru bagi Gereja Katolik. Pemilihan tersebut berlangsung tanggal 8 Mei 2025 setelah sebuah konklav yang diwarnai pembahasan tentang kelanjutan agenda progresif Fransiskus versus kembalinya ke konservatisme. Pemilihan Prevost, seorang warga Amerika Serikat dengan kewarganegaraan Peru, dianggap oleh banyak pihak sebagai upaya untuk menjembatani perpecahan di dalam gereja sambil mempertahankan beberapa kontinuitas dengan visi Fransiskus. Leo ke-14 mengungkapkan penekanannya pada persatuan dan berjalan bersama, mencerminkan tantangan mengikuti pendahulunya yang memecah belah. Pilihan namanya, Leo, yang tidak digunakan sejak Leo ke-13 di awal abad ke-20, menandakan keinginan untuk memulai dari awal sambil mengacu pada tradisi kaya gereja. Dalam doa minggu pertamanya, Leo ke-14 secara eksplisit merujuk pada Paus Fransiskus, menunjukkan penghormatan terhadap pendahulunya sambil terus memperjuangkan perdamaian. Hal ini menunjukkan keinginan untuk mempertahankan kontinuitas dengan penekanan Paus Fransiskus pada keadilan sosial sambil mungkin menempuh jalurnya sendiri dalam hal doktrinal. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati tayangan ini, lanjutkan petualangan Anda dengan mengklik salah satu video yang disarankan di layar Anda sekarang untuk konten menakjubkan lainnya.